Saya itu tanpa sengaja itu lihat itu nampan bambu yang biasa dipakai sama ibu itu di atas lemari dapur itu yang tempat saya ambil gula sama kopi itu tiba-tiba terbang. Sampai kadang-kadang itu malah semakin ada suara orang nangis di dapur. Kadang di belakang rumah, kan belakang rumah saya itu kebun. Percaya nggak percaya saya cerita, tapi ternyata dia tahu dulunya itu pernah terjadi nenek-nenek itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Sobat Jaringan Misteri. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, pada malam hari ini kami, tim Jaringan Misteri, akan membawakan sebuah kisah nyata yang akan diceritakan oleh Mas Radit. Ya. Mas Radit, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Mas Radit ini mempunyai nama julukan di media sosial, yaitu Mas Radit Jaka Kelana, betul? Betul ya. Mas Radit ini akan menceritakan kisah tentang rumah kontrakan angker ya, Mas Radit ya. Iya. Tahun berapa itu, Mas Radit? Itu sejak masuk kontrakan itu, rumah kontrak itu tahun 2004. Baik. Sampai ngontrak lagi masuk di kontrakan yang baru tahun 2008. 2 kali ngontrak rumah. Oke. Untuk saat ini pekerjaan Mas Radit apa ini, Mas Radit? Saya pekerjaan saat ini itu pengrajin kayu buat aksesoris lah. Contohnya tasbih, kayu, gelang yang saya pakai ini. Oh, yang dipakai itu ya? Iya. Boleh ditunjukkan seperti ini, Mas Radit, ke kamera? Oke. Ini gelang. Ini bisa diorder, Mas Radit? Oh bisa, ini bahannya dari kayu gali asem. Gimana, kurang keras, Mas Radit? Bahannya itu dari kayu gali asem. Oh, gali asem. Iya. Itu segitu harga berapa, Mas Radit, kira-kira? Ini gelang satu ini lihatnya itu per mili. Kalau milinya agak kecil ya agak murah. Ini milinya besar kan agak mahal, soalnya kayunya kayu bertuah ini. Oh, kayu bertuah. Iya. Lagi viral itu, Mas Radit ya, Iya. kayu bertuah itu ya. Buat bahan pipa itu banyak. Pipa Di rokok. rumah banyak pipa rokok itu, produksi di rumah. Bisa nanti hubungi ya, Mas Radit ya. Iya, Mas Radit juga punya channel YouTube, Mas Radit ya. punya. Channel YouTube-nya apa ini, Mas Radit? Channel YouTube-nya itu Radit Pengamen Cilongok, karena dulu itu berprofesi sebagai pengamen sebelum menemukan pekerjaan yang tetap. Oke, nanti link channel YouTube-nya Mas Radit saya cantumkan di deskripsi ya, Mas Radit ya. Ya boleh. Mungkin Mas Radit bisa lah ya sedikit menyanyikan satu patah atau dua patah lagu, satu bait atau dua bait lagu mungkin. Ya mungkin bisa. Boleh ya? Iya, Silahkan. mungkin lagu sedikit nggak apa-apa. Ya boleh, silahkan. Ini pengalaman bernyanyi waktu lagi ngamen. Ini baru-baru lagu kemarin ini, baru denger sih, tapi ya enak lagunya. Boleh menyanyi ya? Ya, monggo. Bukan langit, bukan bumi, bukan bulan matahari, kau jadikan saksi cinta, hanya Allah Sang Maha Cinta. Terima kasih. Sangat bagus sekali teman-teman ya. Oke, sebelum kita mulai ke podcastnya, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan ya teman-teman ya. Untuk video yang sebelumnya, pada belum subscribe, mohon yang belum subscribe, di-subscribe ya teman-teman ya. Karena bantuan subscribe kalian itu membuat tim kami itu semangat untuk membuat video-video atau konten-konten horor misteri lainnya ya teman-teman. Langsung saja. Jaringan misteri selalu ada yang mengawasi. Inilah kisah Mas Radit.
Ya, saya akan menceritakan sebuah perjalanan hidup saya bersama keluarga saya. Pada waktu itu, saya itu pindah rumah. Rumah itu dijual. Ingin pindah desa. Dari desa ke lain desa. Ya, di wilayah Jawa Tengah saja. Nah, ini saya pindah itu langsung ngontrak rumah. Ngontrak rumah di Banyumas saja. Itu ngontrak rumah pertama itu pada tahun 2004. Pada tahun 2004 itu saya ngontrak rumah itu nyaman, tentram, damai. Tetangga pun baik sama saya karena saya juga caranya itu ngumumi apapun saya dilakukan, kerja bakti, apapun saya suka, kegiatan sosial di lingkungan saya suka. Ya, seiring berjalannya waktu di kontrakan yang pertama itu mungkin kontrakan itu mau direhab. Akhirnya selesai kontrakan itu pada tahun 2008 saya ngontrak rumah baru lagi. Ya di satu desa itu juga. Cuma lain RT. Nah, di rumah kontrakan yang baru itu awalnya itu sangat tentram damai awalnya. Tetangga pun udah banyak yang kenal dari kontrakan yang dulu karena masih ada ikatan saudara di wilayah yang kontrakan pertama. Jadi orang itu banyak yang ramah sama saya. Tapi di kontrakan yang baru ini itu banyak sekali kejadian yang sangat janggal, sangat mengerikan bagi saya. Karena kejadian ini belum tentu orang lain itu kuat merasakan di rumah itu kontrakan yang kedua itu. Setiap ada tamu teman saya datang ke rumah saya. Kalau malam itu biasa buat tamu datang duduk ya teman saya, teman dekat saya. Sering banget merasakan ada bau yang tak sedap di rumah saya. Soalnya kayak bau kotoran, kayak bau bangke, terus kayak kadang-kadang berbau wangi. Tapi saya merasa nggak pernah merasakan bau seperti itu. Jadi saya nggak merasa percaya karena saya nggak pernah nggak pernah percaya dengan adanya hal-hal yang aneh-aneh di rumah itu karena saya merasakan rumah itu tentram-tentram saja. Tapi setelah teman saya pulang, ya sekitar jam 12 malam, teman saya pulang habis main di rumah saya. Teman saya dekat rumahnya, sebelah timur rumah saya, itu mungkin ada rumah kedua, ketiga. Nah itu saya merasakan itu ada bau tak sedap memang. Setelah saya mau tidur habis dari kamar mandi, habis cuci muka, ya kalau mau tidur kan harus bersih-bersih dulu itulah. Nah itu kayak ada bau tak sedap, kayak bau bangkai gitu. Tapi saya nggak pernah menganggap itu aneh, karena mungkin bisa juga itu bangkai tikus ataupun bangkai hewan lain gitu. Akhirnya saya tidur, terus keesokan harinya, itu kejadian itu waktu teman saya datang itu pada hari Senin. Pada hari Senin itu, saya tidur. Selisih seiringnya jalan hari, itu hari Selasa, Rabu, Kamis. Nah itu kejadian aneh itu hari Kamis malam. Saya itu nggak bisa tidur, panas rasanya. Karena saya selalu buka baju tidurnya, sampai kedua orang tua saya bilang, kalau tidur itu jangan nggak pakai baju lah nanti kamu masuk angin. Di sini udaranya itu dingin. Enggak kok, di sini itu panas. Gitu. Terus aneh, wong yang di kamar aja kedingin di luar malah panas. Nah itu udah aneh itu. Ya setiap malam Jumat itu aku tidur itu nggak bisa tidur, terus aku tidur itu malam Jumat pertama itu aku tidur itu rasanya
udah kayak gelisah lah, kepengennya keluar, nggak bisa tidur. Akhirnya saya keluar rumah, duduk di pal di depan rumah, duduk ada 10 menit, saya masuk lagi tidur, tapi saya nggak pakai baju, pintu aku tutup. Ya, itu setelah saya tidur, itu seperti leher dicekik, mau minta tolong itu susah banget. Itu saya sambil seperti leher dicekik itu jam 2 malam, saya kan jam dinding itu pas di depan, soalnya itu di ruang tamu. Karena ruangan itu, rumahnya itu rumah kecil, cuma dapur, kamar mandi, kamarnya cuma 2. Itu saya tidur di kursi terus itu, di kursi, di ruang tamu itu. Nah itu kejadian itu, setiap malam Jumat itu saya merasakan itu. Makanya itu di kontrakan itu merasakan banyak kejanggalan, banyak hal misteri yang saya rasakan lah. Contohnya, yang itu malam Jumat saya nggak bisa tidur, direp-repi pada malam Jumat kesekian kalinya. Itu saya habis pulang ronde malam, itu sekitar jam setengah 1. Saya sering keluar malam tapi buat ronde, buat lingkungan lah. Nah, itu melihat di dapur itu, ya pas lagi bikin kopi, pengen ngopi lah, pusing banget, dingin lagi lah itu. Saya itu tanpa sengaja itu lihat itu nampan bambu yang biasa dipakai sama ibu itu di atas lemari dapur itu, yang tempat saya ambil gula sama kopi itu tiba-tiba terbang, terbang terus jatuhnya itu pelan loh, ya terbangnya pelan di atas tungku api. Nah di situ saya lihat itu kok aneh, nggak ada angin, nggak ada apa, kok bisa terbang gitu ya. Lari nggak Mas? Ya nggak lari lah, soalnya saya itu merasa aneh aja gitu, karena saya nggak pernah takut sama gitu. Oke. Nah, itu terus ada lagi pengalaman di rumah itu, ada lagi setiap ada orang datang, tamu malam-malam itu kan dapur itu lampu itu jarang dinyalakan, itu seperti melihat kayak sosok putih lewat itu, lendap gitu, kadang 2 kali 3 kali. Nah itu sampai saya merasakan nggak tenang di situ. Tapi saya cerita sama kedua orang tua saya itu, apa, saya itu merasa orang tua saya itu nggak percaya awalnya gitu. Tapi setelah ibu saya merasakan, ibu saya itu pernah juga, almarhum ibu saya, karena kedua orang tua saya udah almarhum semua. Karena waktu itu yang tinggal di rumah itu cuma kedua orang tua saya, keponakan saya, sama saya sendiri itu. Karena kakak ayah saya yang pertama itu sudah punya suami, ikut suaminya di Purbalingga, sama yang kedua itu di luar negeri, orang tua dari keponakan saya itu sendiri yang di rumah bareng sama saya. Keponakan saya perempuan, ya itu sering sekali kalau aku nggak bisa tidur, kadang direp-repi itu, kadang suka kasihan keponakan saya sama saya setiap malam Jumat. Kadang-kadang nungguin sampai nggak bisa tidur. Kenapa sih Om? Ya nggak bisa tidur ini, nggak tahu kok, takut direp-repi lagi. Ada setiap malam Jumat itu nggak pernah tidur sampai pagi. Duduk sambil ngopi, duduk, karena khawatir akan terjadi kayak gitu lagi. Sampai terus-terusan kayak gitu, mencoba minggu yang akan datang itu, saya mencoba tidur. Berturut-turut 2 minggu diganggu lagi. Setiap tidur itu direp-repi terus, dicekik lehernya. Tangan sama kaki itu nggak bisa gerak semua. Mau teriak pun nggak bisa. Alhamdulillah
kadang-kadang orang tua saya udah mengetahui apa yang saya rasakan, kadang-kadang bangun almarhum orang tua saya. Itu kadang menolong saya, menyadarkan saya, suruh bangun istighfar. Alhamdulillah itu. Terus sering kejadian itu. Ya sempat berhenti setiap malam Jumat itu sempat berhenti. Tapi kejadian itu terjadi lagi. Akhirnya saya panggil teman saya yang lulusan pondok pesantren Tebu Ireng. Nah, teman saya itu saya suruh ke rumah, suruh bersihkan rumah saya dari aura-aura jin yang jahat mungkin. Dan banyak sekali kejanggalan yang aneh-aneh saya ceritakan sama teman saya. Nah, teman saya mencoba di situ ritual di situ. Nah, rumah yang saya kontrak itu ternyata itu banyak sekali sesosok makhluk gaib, banyak sekali, nggak cuma satu atau dua. Itu ada sesosok nenek-nenek memakai teken, terus sama di ruangan dapur sama kamar mandi itu ada, di sumur ada kuntilanak satu, sama di dapur ada. Jadi itu di belakang itu di dapur itu ada sosok kuntilanak dua yang sering lewat itu ngeliatin para tamu yang di rumah saya itu. Tapi teman saya itu bilang setelah ritual merasa nggak kuat karena sebelum saya hidup di situ di rumah kontrakan itu ya itu udah makhluk itu udah lama di situ. Jadi rumah itu udah lama dikosongin setelah saya ngontrak di situ. Ya memang sih setelah teman saya pergi itu saya nggak merasa takut, malah saya itu nggak merasa ganggu lah. Soalnya di situ saya itu niatnya itu baik, pengen ngontrak rumah sementara itu karena belum dapat tanah yang cocok buat dibikin rumah. Ya seiring jalannya waktu di situ lama kelamaan itu mulai aman, nggak ada kejanggalan terjadi apapun. Tapi setelah kakak ipar saya itu dulu ke rumah saya, kakak ipar saya itu kan dulu suka main itulah kuda lumping itu, ya ke rumah saya, sering tidur di rumah saya. Itu mulai lagi karena mungkin energi yang kakak ipar saya datang itu bawa itu berbenturan energinya mungkin. Sampai kadang-kadang itu malah semakin ada suara orang nangis di dapur. Kadang di belakang rumah kan, belakang rumah saya itu kebun sama sungai. Itu namanya sungainya ya sungai kecil lah, tapi sepi banget, bingit banget, banyak pepohonan yang bisa itulah bisa dihuni makhluk-makhluk gak. Setelah keesoknya siang-siang itu saya cerita-cerita sama tetangga saya yang profesinya itu ya sebagai petani lah. Dulunya itu pernah ngontrak di rumah itu juga. Saya tanya, cerita, karena saya cerita takut nggak dipercaya, akhirnya cerita sama itu. Percaya nggak percaya, saya cerita. Tapi ternyata dia tahu dulunya itu pernah terjadi nenek-nenek itu yang punya rumah itu nenek-nenek meninggal tanpa diketahui sama warga. Meninggal sore mungkin ya atau siang, itu rumah terlihat sepi, pagi-pagi itu udah nggak ada nyawanya. Di kursi itu yang saya tiduri itu ternyata, makanya terjadinya tragedi itu mungkin ada sangkut pautnya sama itu. Itu
saya bertemu sama musafir. Karena saya cerita banyak tentang pengalaman saya di rumah kontrakan itu memberikan saran sama saya supaya saya banyak melakukan prihatin puasa ataupun rialat sampai mutih sampai puasa pati geni 3 hari full nggak makan ngebleng lah. Nah itu saya jalani semua sama sholat tahajud setiap malam. Itu setiap sholat tahajud itu merasa kayak ada yang ganggu di belakang saya, ada yang ikut jamaah di belakang saya. Itu benar-benar nyata itu. Nah itu musafir itu memberitahu saya supaya banyak melakukan ritual di rumah itu, misalnya memberi sobatan. Itu semata-mata bukan musyrik lah. Itu ya namanya kan adat, sudah adat Jawa. Itu ternyata rumah itu belum pernah ditumbal sama sekali setelah kejadian banyak orang yang ada orang yang meninggal di situ, itu belum pernah ditumbal. Ya, musafir itu memberi tahu saya, memberi saran supaya saya menjalankan apa yang disuruh itu sama musafir itu, dikasih saran ke saya. Misalnya puasa, ngasrep gitu, terus memberikan itu sobatan tumbal buat rumah itu. Contohnya ya bunga 7 rupa sama minyak wangi sama dupa wangi itu, terus itu semata-mata itu buat sobatan supaya ternyata itu leluhur di situ itu bisa bersahabat dengan saya. Nah setelah itu dijalani semua itu, alhamdulillah sampai sekarang itu rumah itu walaupun udah enggak dikontrakan, sekarang itu udah dibangun itu sama orang yang beli rumah itu, sekarang itu damai tentram, Aman ya. aman, alhamdulillah. Tadinya itu setiap ada orang kontrak di situ nggak pernah aman, nggak pernah nyaman, pasti ada gangguannya, gangguan gaib selalunya, gangguan sakral lah, yaitu ya cuma itu pengalaman saya setelah saya pernah ngontrak di rumah sampai 2 kali. Oke. Mungkin Mas Radit ada kisah-kisah lain Mas Radit, kisah horor atau kisah misteri di lain hari, di lain tempat, dan di lain kontrakan tersebut. Mungkin tahun-tahun ini atau tahun-tahun kemarin mungkin ada kisah mistis lainnya Mas Radit. Itu mungkin ya ini yang kesini ya, yang cerita kesini, yang dulu itu memang mengalami yang itu, karena dulu itu cuma fokus fokus sama kerja, karena saya kan cuma pekerja buruh lah ya, kadang-kadang ngamen, kadang-kadang kerja proyek gitu ya. Ini kesini itu setelah saya menemukan pekerjaan yang tepat buat saya, berkarya lah, bikin aksesoris segini kan agak santai. Itu saya itu sama musafir itu bersahabat lama banget ya, sampai sekarang, sejak dulu sampai sekarang itu saya itu disarani buat mempelajari ilmu spiritual, terus terang saja, sampai harus apa namanya, saya ziarah ke makom-makom, tapi yang terpenting itu makom kedua orang tua saya, almarhum bapak sama ibu dulu, terus baru ke makom-makom. Itu betul bener musafir itu memang bagus, kasih sarannya harus ke makom ayah sama ibu dulu, baru ke makom-makom lain. Sampai petilasan-petilasan pun saya jajahi sampai Jawa Barat, sampai Jawa Timur juga. Banyak ya kisahnya yang horor-horornya itu pas waktu mencari ilmu itu. Banyak. Ya ini yang dekat saja ya, yang jangan jauh-jauh ke sana-sana lah ya. Di area pasir. Di area pasir itu saya itu dulu di makom Kademangan Girimulyo, karena rumah istri saya kan di sini pasir, di makom Kademangan Girimulyo di situ. Nah itu dari teman saya itu yang musafir itu, kalau mau ritual mencari apa caranya itu
belajar spiritual itu harus dari rumah jalan kaki maghrib sampai ke Karanglewas. Di Karanglewas itu saya berjalan, ketemu itu teman saya yang musafir itu. Saya diajak ke suatu tempat petilasan makom yang sangat mengerikan. Nah itu jalannya itu melewati pertengahan kuburan sampai ada jurang, itu jalannya jalan selasaan batu, itu batu-batu ditata itu sana. Itu ada belik, di bawah itu pohon bambu yang sangat, pohon bambunya itu ngerengkem angker di situ. Nah di situ pertama itu di petilasan itu saya suruh semedi di situ. Semedi ya, walaupun semedi di petilasan buat caranya mencari ilmu spiritual di situ, itu semata-mata bukan sama jin, setan ataupun sama makhluk halus yang auranya itu negatif lah ya, tapi sama Allah yang Maha Kuasa. Tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Iya, sebenarnya itu mencari ilmu spiritual itu mendekatkan diri sama Allah, bukan malah menjerumuskan kita ke kemusyrikan, bukan. Setuju. Nah itu ilmu spiritual itu saya pelajari itu ternyata untuk membuka aura mata batin kita yang selama ini itu tertutup. Ya mungkin teman-teman banyak yang tahu lah hal-hal kayak gini mungkin. Kalau saya itu baru mempelajari, tapi memang saya merasakan, betul-betul merasakan apa yang pernah saya lihat itu menakutkan. Jadi saya setelah keluar dari situ, lewat jalan raya, karena agak jauh di pinggiran jalan raya itu. Di jalan raya itu banyak sekali kepala mungkin kepala orang yang meninggal penasaran ketabrak motor atau kecelakaan, itu banyak yang merayap di jalanan. Gitu. Setelah terbuka mata batin saya, ada itu kadang-kadang seperti melihat darah di setiap gang gitu. Itu darah itu saya tanya sama teman saya yang musafir itu, darah itu suatu jin yang menampakkan diri, itu belum tentu menampakkan wujud jin. Kadang wujudnya seperti darah, kadang-kadang wujudnya itu seperti sesosok putih lah, seperti kain putih gitu. Itu pengalaman yang saya rasakan waktu belajar ilmu spiritual sama teman saya yang musafir. Berarti masih banyak ya Mas Radit yang cerita untuk melihat sosok-sosok gaib yang seperti itu, masih banyak ya? Masih banyak. Tapi ditahan dulu ya Mas Radit ya. Ini bisa untuk episode selanjutnya ya Mas Radit ya. Baik teman-teman, kalau kalian ingin melihat Mas Radit lagi tampil di Jaringan Misteri, jangan lupa komen di bawah, dan 100 like kita undang lagi Mas Radit ke Jaringan Misteri ya teman-teman. Oke, mungkin segitu aja cukup ya Mas Radit ya. Untuk kisah selanjutnya bisa di next episode ya Mas Radit. Oke, ambil baiknya, buang buruknya. Mudah-mudahan kisah dari Mas Radit ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain dan bisa untuk pembelajaran teman-teman yang lain ya. Mungkin segitu aja dari Mas Radit. Atau mungkin ada pesan untuk teman-teman Mas Radit? Ya, pesan saya sih buat teman-teman, jangan pernah takut dengan sesosok gaib ataupun, karena kita makhluk manusia itu di mata para jin itu kita itu lebih sempurna, tapi yang lebih sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sangat bagus sekali ya, pesan-pesan dari Mas Radit. Salam santun hormat saya. Mungkin kalau ada sepatah kata yang salah dari saya atau yang tidak sopan ataupun yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.